dan tadi saya tertarik dengan kata-kata pertumbuhan yang eksponensial. Eksponensial itu artinya pangkat, ya kan, bukan linear, ya kan. Jadi Cirebon sangat memungkinkan untuk menjadi daerah yang bagus sepanjang pemimpin dan birokrasinya itu mempunyai visi dan misi yang cerdas yang diselenggarakan secara sungguh-sungguh. Ada pertanyaan lain, Pak Yaya? Mungkin Nah, izin. Hidup ya. Terima kasih Pak moderator. jalan semua kan, Assalamualaikum soundnya kan? warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaso Mantri. Ya, Pak Ketua, Pak Haji Surato mungkin udah tahu saya berasal dari mana. Saya penduduk Kabupaten Cirebon, berdomisili di Kompleks Stadion Bima. Saya sangat tertarik dengan paparan-paparan baik yang disampaikan oleh Pak Haji Muhammad Lutfi, calon Bupati Cirebon, juga Pak Teguh yang mewakili calon wakil bupati. Dan dari paparan itu ada timbul sebetulnya keprihatinan dari kami sebagai warga yang dikatakan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Cirebon adalah nomor 5 di antara 27 provinsi di Jawa Barat. 20 kabupaten kota. Juara kelima. Memang itu selalu menjadi tolok ukur bagi kemajuan atau kemunduran suatu daerah. Dan menjadi pegangan untuk langkah bagi para pemimpinnya. Pemimpin atau kepala daerah. Yang sekarang mungkin tidak beda dengan dulu zaman Pak Harto, Pak. Mohon maaf ini membanding-bandingkan. Kalau dulu adalah kepala daerah sebagai pemimpin daerah, kalau sekarang kan dipilih oleh masyarakat jadi penguasa daerah posisinya, walaupun tetap mengabdi kepada masyarakat. Tadi yang dikatakan bahwa kemiskinan itu tingkatnya udah sangat memprihatinkan. Ya memang mungkin ini saya nggak bisa bertanya tapi memberikan masukan mungkin. Kiranya pemimpin atau kepala daerah yang akan datang itu harus pinter memilih mungkin sektor dan faktor apa yang mengakibatkan kemiskinan ini menjadi makin merosot di Kabupaten Cirebon. Dari pemilahan dan pemilihan itulah mungkin kita bisa lebih mengutamakan mana sektor-sektor atau faktor-faktor apa yang harus segera didulukan, ditumbuh kembangkan agar bisa mendukung pengurangan kemiskinan. Mungkin di tahap awal harus begitu. Walaupun secara keseluruhan tadi Pak Muhammad Lutfi sudah memaparkan rencana-rencana visi dan misinya ke depan. Yang kedua, mungkin saya ini juga ikut ya prihatin juga, mungkin merasa kasihan juga pada kepala daerah sekarang itu. Karena secara nasional pun kita tidak punya, Pak, bentuk negara ini sebagai bentuk negara apa. Nggak kayak dulu. Negara kita dulu adalah negara agraris, sudah dicanangkan oleh pemimpin-pemimpin nasional. Dan yang diutamakan adalah sektor pertanian berbasis industri. Betul. Jelas itu. Nah sekarang kan nggak jelas. Sehingga bagi kepala-kepala daerah di daerah, walaupun sudah otonomi daerah, tetap bingung kita akan yang akan dicapai itu apa gitu. Sehingga industri ya nggak jelas perkembangannya, pertanian juga nggak jelas karena lahan-lahan pertanian pun sudah habis berubah menjadi perumahan sekarang, alih fungsi karena bertambahnya penduduk itu juga menjadi katanya ada modal demografi, tapi kan lahan kurang, sehingga timbul lagi untuk memacu dan memicu kemiskinan itu akan terjadi lagi. Nah dari dasar itu mungkin saran saya awal-awal mohon kiranya pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menata kembali rencana tata ruang wilayahnya diperbaiki, dimantapkan kembali mana lahan industri, mana lahan
perkembangan untuk pariwisata mana, sehingga itu dikunci dan sampai batas mana pengembangannya agar bisa menjadikan daya dukung untuk perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Gitu. Sekarang mungkin kalau saya tanya, karena saya orang irigasi dulu di pusat, saya tanya berapa sih lahan yang beralih fungsi irigasi yang dulu pernah didanai dengan miliaran triliunan rupiah. Contohnya aja dari IGC dekat saya yang dari Sumber itu. Lahannya mungkin dulunya 7.000 hektar, sekarang mungkin karena udah habis oleh perumahan rakyat, mungkin tinggal 3.000. Berapa itu yang loss benefit daripada saluran itu? Nah itu belum ada mungkin sampai sekarang di tiap kabupaten Pak, saya perhatikan. Belum ada Pak. Sensus lagi apa pencatatan lagi. Sehingga bisa pemerintah daerah bisa menganggarkan kebutuhan untuk OP-nya itu kan bisa dikurangi, mungkin tidak sebanyak itu. Itu banyaklah yang ini. Dan kembali tadi saran Pak Haji Sunoto bahwa harus ada think tank itu memang penting sekali. Saya pernah dinas di Sumatera Barat, termasuk jadi think tanknya Gubernur Sumatera Barat dulu. Dan itu berhasil, ada membangun pelabuhan, membangun bandara dengan cepat Pak, karena ada tim think tank itu. Sehingga tim ini yang ke Kementerian Perhubungan punya channel gitu. Betul. Sehingga cepat datangnya bantuan itu. Dan mohon kiranya juga Bapak calon bupati, insya Allah saya doakan jadi. Amin. Nah, itu yang penting koordinasi sebetulnya. Kalau dengan antar instansi maupun instansi daerah dengan wilayah dan pusat, karena memang orang bilang koordinasi itu gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Nah, tapi saya yakin kalau Pak Haji Muhammad Lutfi ini tidak menggunakan istilah koordinasi, mungkin nanti silaturahmi yang dengan silaturahmi itu tidak ada batasan, tidak ada batasan lembaga-lembagaan, tidak batasan apa. Kalau turunin lagi ngopi. Nah, gitu. Oke. Nah, gitu. Nah, dari itulah mungkin Kuningan itu Pak. Kenapa? Kuningan itu rajin dengan kami pun dari Balai Besar melakukan koordinasi sehingga sumber-sumber air yang bisa dikelola untuk menimbulkan hasil pendapatan daerah, contohnya PDAM Cirebon, kota itu dengan Kuningan menggunakan air dari Cipani, itu hasil kerjasama BBWS dengan Pak. Oke. Jadi sebetulnya banyak untuk mengembangkan, membuat waduk. Insya Allah lah kita memberikan masukan kalau jadi koordinasi antar, karena dari pusat tuh banyak Pak, ada beberapa UPT, unit pelaksana teknis yang di daerah seperti Balai Besar Wilayah Sungai itu instansi pusat Pak yang ada di daerah. Itu Bapak bisa menggali semua dan tidak seharusnya infrastruktur yang dibangun itu didanai oleh daerah, bisa melalui pusat. Asal rajin silaturahmi. Ya baik, itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yahya, bagus sekali masukannya. Pertama adalah sepakat kita dulu itu bahwa dunia industri itu harus maju yang didasari oleh industri pertanian. Yang kedua, think tank. Think tank ini sangat penting Pak Lutfi, karena apa? Asal orang-orang yang cerdas dan bersih, ini pasti akan produktif memberikan feeding kepada pemerintah daerah, khususnya pada bupati, karena apa? Think tank ini nggak punya beban. Dan think tank ini bukan golongan orang-orang yang mau getting something atau mencari sesuatu, betul-betul memberikan hal-hal yang positif untuk pembangunan Kabupaten Cirebon. Karena tadi yang dari Pak Yahya sifatnya bukan pertanyaan, jadi nggak perlu dijawab, ya kan, saran masukannya tolong dimaknai dan diindahkan, ya kan.